Halo semua, kembali lagi di bersama saya Hensa di sini. Dan saya Hendy Gila pastinya. Tapi di episode kali ini kita bukan lagi Two Horsemen. Kita ada Horseman satu lagi. Boleh memperkenalkan diri nih Horseman ketiga kita untuk episode kali ini. Silakan Pak Dika. Hai, saya Kenapa melambai? Yandika Arianto. Gak. Gitu ya. Hai, saya Yandika Arianto. Saya di sini tamu spesial untuk Rurouni Kenshin 最終章 The Final. Oke, siap. Sudah disebutin ya, kita kan bahas apa di sini. Rurouni Kenshin. Baru saya keluar di Netflix Rurouni Kenshin yang Final Chapter Part 1. Di sini ada judulnya The Final. Udah pada lihat ya? Ya, yang nonton podcast ini harusnya sudah pada lihat ini. Haruslah. Kita udah film-film sebelumnya yang di tahun 2014 ya nih Pak Dika ya. iya, apalagi udah lama sekali kan dari film terakhirnya yang 2014. Yoi. The Legend Semoga End. masih inget ya. Harusnya masih ingat. Saya menderita short term memory loss. Short memory. Nah, ini alasannya kenapa kita ngundang Pak Dika ini kan Pak Dika ini ya apa Expert di bidang. baca ini ya, baca komiknya, manganya baca kan ya. Yoi. Manganya baca terus animenya mungkin lihat juga mungkin ya. Iya, ya. Lihat. Kalau Alhamdulillah komik lihat. sih saya nggak baca ya jujur ya, tapi kalau animenya ngikutin terakhir itu di saya masih show, tapi masih panjang itu Pak Dika ya. Setelah show masih ada beberapa part Masih. ya? Oke. Masih Mungkin- jauh sekali. Sisi itu kayak chapter Dragon Ball yang baru ketemu Freezer. Ketemu Oh. Freezer itu baru awal-awal banget. Oke. Awal-awal. Tapi udah menurut saya klimaks banget. Well, oke, kita lanjut bahas di plot ceritanya ya. Kalau di The Final ini ceritain apa sih Pak Dika? Setelah si Shishio itu mati ya. Mati Nah, apa enggak sih? Shishio Sorry, kalah. kalah ya? Shishio kalah. Shishio kalah Oke, di oke. Kyoto. Gimana? Di The Legend End film tahun 2014. Nah, si film Kenshin Final Chapter ini itu ngebahas perjalanan Kenshin di live action yang Cancel lagi. terakhir ya, ini Kenshin yang terakhir ini ya. Wah, saya kok tiba-tiba susah berbicara di sini. Ini Takeru Sato ini karena Santai. dia juga sudah tua kan. Ini bakal jadi film terakhirnya dia untuk Oh, film Kenshin ini. oke. Final chapter yang ternyata dibagi jadi 2 part. Dan yang barusan yang akan kita bahas kali ini kan yang chapter pertamanya yang The Final. Ya, Di sini menceritakan tentang sedikit masa lalu ya si Kenshin yang kembali untuk menyerang dia di masa sekarang, dia yang sudah sangat settle sama teman-temannya, yang punya dojo, Udah yang move on sudah lah ya. mulai hidup tenang, ya yang sudah move on dari kehidupan batosainya. Sudah selesai melawan Shishio juga tadi yang kita bahas pertama. Di sini ada satu orang yang benar-benar membawa dendam yang sangat keji dari masa lalu, yang Siapa itu? ingin menghancurkan kehidupan Kenshin sampai ke akar-akarnya. Sangat, waktu saya baca chapter pertamanya di komik dulu itu benar-benar mengerikan sekali. Jauh berbeda dari yang sekarang. Apa mungkin memang dibuat berbeda ya sama direktornya? Ya kita nggak tahu seberapa bedanya, nanti bakal kita bahas Oke. sedikit demi sedikit ya. Oke, boleh. Siapa tadi belum dibahas si pembawa dendam asmara ini? Oh, itu dia. Itu si Enishi. Enshi namanya. Yoi, si Enishi ini Nishi. background story-nya saya ceritakan sekalian ya. Oh, Si boleh. Langsung aja, boleh. Enishi itu adalah adik dari istri, yang istri tanda kutip ya, itu sebagai pelindungan dari si Kenshin waktu dia masih zaman Batosai. Waktu dia jadi Batosai, itu sempat jadi buronan kan. Nah, untuk Iya. menghilangkan jejaknya Mamet dia, dia dia jadi apa namanya? Itu tadi jadi diburu sama seantero Jepang kan. Dia gila. akhirnya sama temannya itu dia disarankan untuk mengucilkan diri di hutan sambil dia juga mencari satu orang istri untuk jadi alibinya. Nah, yang seru yang nggak dibahas di film yang The Final ini adalah
backstory dari si ceweknya ini, si istrinya Kenshin yang yang dulu itu, Si Tomoe ya. si Tomoe. Iya. Pak, ini kalau di filmnya ini ya disebutnya Tomoe Himura ya, bener? Ya, Tomoe Himura kalau nama di filmnya. Tapi kalau Nggak di bisa IMDb ini Tomoe Yukishiro nih. Yukishiro ini nama bapaknya atau nama siapanya nih? Keluarganya? Yukishiro tuh kalau saya nggak salah ingat itu dia tuh kan si cewek ini sempat mau menikah kan. Iya. Lah si cowoknya tuh seorang Shinsengumi gitu loh. Oh, yang meninggal itu dibunuh Kenshin itu ya? Ya, itu yang dibunuh Kenshin. Itu baru gebetan ya. Jadi ini masih perawan lah istilahnya ya, belum nikah ya Masih berarti perawan. Belum menikah. Oh, menang banyak Kenshin. Menang banyak. Udah gitu banyak lama-lama dendamnya menghilang jadi cinta. Parah sekali. Fucin itu benci parah. jadi cinta, Gus. Benci jadi cinta. Gini loh Pak, dari teman jadi demen gitu Pak. Nah, itu bener tuh. Oke, berarti ini si Enishi, kita kembali ke Enishi, dia ini adalah adik iparnya berarti ya. Adik iparnya Kenshin Kenapa harusnya. dia membuat dendam? Karena dia melihat kakaknya itu dibunuh oleh Kenshin di depan matanya. Si Yang kakaknya tentu si saja Tomoe ini ya. Ya, si Tomoe tadi. Yang tentu saja Itu di sebenarnya komik ada cuman- ya tuh Pak ya? Ada banget itu di komik itu. Ada kok, di filmnya juga sering di ini kan flashbacknya, itu mungkin 3 kali itu ketika Iya. ditegas dari belakang dia tuh kan. Ditegas dari Dia belakang, ngelindungin. terus dilihat Itu ngelindungi sendiri siapa sama sih, dia. Pak Dika? Saya kurang paham tuh melindungi siapa itu Tomoe itu. Jadi di situ ini mungkin bakal jadi spoiler juga buat film The Beginning ya. The Beginning kan nanti ada selanjutnya ya, nanti ya. part selanjutnya ya. Kita Lanjut. bahas sedikit di di pengasingannya si Kenshin ini sama istrinya kan mulai hidup nyaman kan. Mulai hidup tenang Oke. walaupun si Tomo ini punya maksud sendiri mau membunuh Kenshin diam-diam, tapi lama-lama kan dia jadi jatuh cinta sama si Kenshin. Nah, di saat dia lagi sayang-sayangnya si Kenshin ini ketahuan ceritanya. Dan Dia diserang manggilnya oleh Beb nggak satu tuh, Kenshin. Apa manggilnya apa ya? Apa ayah bunda? Enggak sampai Yang. gitu ya. Oke, next. Oh iya yang. Nah, di persembunyiannya ini, di pengasihannya tuh si Kenshin ketahuan kan. Dan dia diserang sama satu assassin yang cukup brutal. Sorry, dan ketahuan apa nih? Ketahuan coli apa gimana dia? enggak nih, ketahuan tempat sembunyinya. Kan dia buronan tadi kan. Harga kepalanya tuh mahal itu Kenshin. Oh waktu itu. siap, ya karena Oh iya, Batosa ini- itu ya. Iya, buat trivia aja. Siap. Sebelum si Kenshin itu setelah si Kenshin membunuh calon suaminya si Tomoe itu, dia tuh sempat memberikan luka di pipi Kenshin kan. Tapi cuma satu gores. Oke. Nah, di sini setelah di pengasingannya yang kebongkar tadi, setelah pas Kenshin melawan si assassinnya tadi, tidak sengaja si Kenshin itu malah menebas si Tomoe dalam keadaan mata yang ditutupi oleh darah gitu. Si Kenshinnya dan tidak bisa melihat. Kayak nggak sengaja tuh Pak ya. Nggak sengaja, Iya, kasihan sekali, sungguh. Kalau di scene filmnya sendiri kan ini ya, kalau si assassinnya ini kan sudah mau nebas Kenshin, tapi dilindungin sama Tomoe ini kan Ya. Tomoe kan, nah itu nggak sengaja terus ditebas itu dua-duanya. ini. ditebas dua-duanya sama Kenshin. Sejago itu dia. Nebas depan yang belakang kena juga. Nah, Apa tuh nama ada nama jurusnya apa ya? Yang nebas itu ya? itu kan si Hiten Kenshin Mitsurugi. sih iya pasti dia pakai Hiten Mitsurugi ya, belum yang Ryu ya. Yang Ryu kan dia pas baru belajar itu waktu dia mau melawan si yang mumi itu, yang tadi Shishio ya, itu dia baru belajar Hiten Mitsurugi Ryu yang level barunya itu pas dia mau melawan si upgrade-annya Shishio. ya. Oke. Nah, di situ juga setelah si Tomoe hampir mati pas dia posisi sekarat itu, nah ini yang paling seru tuh di sini. Di komiknya itu diceritakan dengan dalam pas di situ si Tomoe mulai flashback. Dia itu sempat nulis buku diary tentang si Kenshin yang lama-lama dia jatuh hati sama dia kan. Dia tahu backflashnya kehidupannya si Batosa ini, kenapa dia jadi pembunuh bayaran dan di sini dia sempat memberikan kenang-kenangan terakhir yang sangat menyentuh dan membuat saya waktu itu sempat berkaca-kaca ya baca komiknya waktu saya SMA itu. Dia Tomoe itu SMA-nya ini kayaknya ya, dia sering tuh ukuran binder gitu ya. Soalnya kan dia Iya, benar benar. nulis diary. Benar sekali. Terus menengahi kon diary. Terus
Garing cuk, kowe cuk. Ya, itu Lanjut, si Pak, Tomo tinggal itu lanjut, Pak. memberikan luka bekas apa namanya, menyempurnakan bekas luka X di pipi Kenshin itu. Nah, pertanyaannya Pak Dika, kenapa Tomoe kok jadiin X? Kan bisa aja tuh garisnya jadi 2 garis gitu ya, jadi angka Romawi 2 kan bisa ya? Atau plus kalau Iya, misalnya bisa. Kristen atau Katolik ya? Bisa plus. Kenapa X Bisa juga, itu bisa. dijelaskan nggak? Nah, Itu itu kan X-nya kan kayak ini, Kayak Pak. X-nya kan kayak bentuk katana kan itu. Iya toh, kan yang satu yang panjang kan melengkung. Terus yang satunya kan kecil di agak ke atas sedikit kan nggak pas di tengah-tengah tuh, nggak salah. Tapi nggak ngejawab Itu- kenapa itu harus mirip. X gitu? enggak sih. Mungkin Enggak, karena enggak. komiknya Samurai X ya, kalau bukan Samurai Y atau apa ya. Udah, ya, Kalau Samurai T dua ya. bisa ya harusnya ya? Samurai apa? Kan kalau ke atas sedikit Ya. jadi T. Nah, Pak, ini Pak yang menarik Pak, kalau di filmnya itu kan sempat ditanyain itu kan, sempat jadi bahan gunjingan di belakang itu. Sama siapa? Bu dokternya tuh Megumi Takani. yang suka ngobatin. Iya. Megumi ya. Bu Megumi sama si Sanosuke dan lain-lain kan tanya tuh. Ini kok Digunjing. apa? Lukanya Kenshin aneh ya, enggak ini ya, kok enggak sembuh-sembuh ya. Ya gitu. Nah, itu kan jadi pertanyaan, apa Kenshin ini diabetes apa gimana ya? Boroknya enggak bisa sembuh. Penjelasannya Kocak nih. Gus, kocak. Saya ada penjelasan. Walaupun ini penjelasan saya juga cocokologi ya. Oke, kenapa itu? Mungkin begini, di zaman dulu kan pengobatan itu nggak sesempurna sekarang kan. Jadi kalau sekarang kan karena kita ada stretch mark di perut kan ada iklannya kan itu kan yang buat Iya. ngilangin bekas luka. Nah, zaman dulu kan nggak ada. Plus kalau buat seorang Ronin atau Batosai itu kan, dia kalau punya bekas luka di pipi sesangar itu sih buat lawan-lawannya pun udah takut gitu ngelihat dia kayak gitu kan. Itu udah Kalau sekarang tanda kan buat sendiri itu. Gus, Dan di filmnya ini kan dijelaskan ya, itu kan karena ini apa? Yang menorehkan luka itu dendamnya belum Selesai. sampai. Ya benar, belum sampai selesai. Itu Belum pun sampai dijelaskan tuntas, di ya. komik sebenarnya. Tapi cuman sedikit bagiannya, jadi nggak terlalu dibahas begitu dalam bagian itu. ya kalau dia di Jawa mungkin dikasih minyak kutus-kutus hilang gitu. ya. Iya, betul. Nah, itu juga Pak, ya ini apa agak nebak-nebak pas di final battle-nya pas dia udah dimaafin kan sama Enishi itu kan ya. Tak kirain itu nanti pas final fight-nya tuh Hilang. dia lukanya tiba-tiba hilang secara ajaib gitu. Tandanya udah di Karena Ternyata berdamai dendamnya gitu. udah hilang ya. Ya, dendamnya udah hilang. Ya. Enggak, ternyata ya tetap ada. Ternyata enggak, tetap buat ada. tanda. Nah, iya, Itu bukan minyak itu alasan kutus-kutus utamanya emang. solusinya. Ngomong-ngomong soal ini nih, soal apa? Soal final battle-nya. Ya. Untuk yang film ini gimana Pak menurutnya Pak, untuk mungkin koreografinya atau Oh, gimana ini gitu sama yang benar, film-film benar. yang lama? Menurut saya sendiri ya, pribadi saya, setelah saya nonton film yang The Final ini, Takeru Sato kan bener-bener membuat saya percaya bahwa dia tuh apa namanya, seorang aktor yang sangat profesional, mulai dari koreografi berpedangnya sampai dia actingnya, cara ngomongnya, tetap menjaga dirinya cool mungkin untuk jadi Batosai yang apa namanya, dilihat teman-temannya itu juga sangat kuat gitu kan. Jadi dia nggak lari kemana-mana si apa namanya, karakternya. Untuk koreografinya sendiri Kok ini ya tapi gimana? ini Pak, si Kenshin-nya ini di film ini ya yang final ini saya ada 2 yang berubah tuh. Tapi entah perasaan saya aja Gimana apa enggak. Kalau yang pertama tuh yang berubah tuh rambutnya tambah tipis, Pak. Kalau yang film-film sebelumnya kan agak tebel tuh Oh, rambutnya itu Kenshin tuh. Makeup Ya bener artisnya panjang beda tapi itu, agak Gus. tebel. Mungkin mekanismenya beda, pakai. tapi kan kalau kita urutkan secara runtutan cerita dari The Legend and itu yang pas dia ngelawan Shishio sampai sekarang kan itu bedanya beberapa tahun itu emang kan. Jauh itu. Jadi udah Iya, udah perbotaan ya, perbotaan. pembotaan. Penuaan lah ini Pembotaan. Pak. Terus yang kedua ini Pak, yang Kenshin-nya yang di sini tuh suaranya jadi berat. Jadi kayak Batman gitu. Gitu kan. Kalau yang film-film kemarin kayaknya suaranya halus gitu, kayak kayak Kenshin yang itu loh. Kalau Kenshin di anime itu kan kayak ya kocak Iya, gitu kan bener. ya. Pas pertama itu kan keluar kan masalah kocak. kocak itu gitu. juga kan kalau kita nggak begitu ngerasain ya Kenshin yang kocak itu di apanya live action di sekarang ini ya. Dia kayak kehilangan sisi apa namanya, humorisnya gitu. Seharusnya kan kalau kita biasanya baca komik kan tokoh utama dari komik shonen biasanya dia harus punya sisi lucu juga kan.
Di Kenshin kan Iya sih. komiknya Di ada animenya tuh lucu-lucunya. ada ini humor-humornya dia sendiri juga. Iya, humor-humornya juga. Oh iya, aku juga ini sadar setelah saya ngelihat trailernya pertama kan, sama akhirnya saya lihat filmnya itu, ternyata banyak filmnya yang di-cut. Saya ngerasa itu, terus saya kan browsing kan, saya cari-cari, ternyata emang lebih dari 45 menit itu di-cut dari situ. Jadi ada scene yang paling kentara hilang itu bagian si Kenshin bakal ngelamar si siapa namanya? Tomoe. Si Kaoru. Kaoru bukan Tomoe. Kaoru bukan di final itu kan komiknya itu di endingin juga sama si Kenshin nikah sama Kaoru. Sudah mau share sama Kaoru, ternyata ada si Enishi ini orang yang di Iya. masa lalunya datang gitu ya. Iya, misalnya Waduh, datang kan. pertempuran hati Terus sekali setelah itu. Ketika engkau dihasut dan pikiranmu terpaut, jadilah pertempuran hati. Nah, setelah masalahnya si Kenshin sama si Enishi selesai kan dia mau ngelamar si Kaoru. Nah, di sini scene-nya tuh dicopot, semuanya dihilangkan. Apakah kita harus menggerakkan hashtag seperti fans-fans DC yang kemarin-kemarin? Oh, enggak usah. Ya, Rilis. Tapi ini Pak, tapi kalau menurut saya sih emang bagus nggak usah dilamar sih Pak. Jadi kan apa ya, hubungannya gantung itu kan ya asik, kayak endingnya itu kan bagus itu, tiba-tiba Iya, diajak itu. gandeng gitu Bagus kan. banget. Bagus sih. Iya, emang bagus sih endingnya. Gitu sih Cuma karena dari gandeng komik, aja kan. dari apa namanya? Dari komik ke manga ke filmnya perbedaannya cukup jauh ya, walaupun emang kita nggak perlu kaget lagi kalau ngelihat live action Jepang itu berbeda jauh dari komiknya. Soalnya ini Pak, kalau saya lihat ini kan di filmnya ini kan unsur-unsurnya tuh kayak tetap ada unsur yang kayak kayal gitu ya, kayak kayal, tapi kan banyak yang realistis juga. Kalau di animenya tuh saya inget ya, kalau jurus kan bisa sampai lebay gitu. Ini ya ada yang lebay juga sih, kayak nebas tembok pecah temboknya itu, tapi kan nggak sering, cuma pas final Iya, battle aja terus gitu. tiba-tiba Sojiro Seta keluar yang di bagian terakhir. Oh iya, itu yang kakinya cepet banget itu ya. Iya, yang kakinya cepat, yang mantan anak buahnya Shishio tiba-tiba datang, itu kan tidak ada sama sekali. Animenya itu keren banget tuh Pak, animasinya tuh. Iya, benar. Kecepatannya dia bergerak kayak gitu. Tapi kalau di live actionnya kayak kurang Slow. menurut saya. Harus disesuaikan biar nggak Nah. biar masuk akal. Tapi menurut saya live action Rurouni Kenshin ini adalah live action terbaik yang buatan Jepang ya. Top lah inilah. Top tier. Setelah Gintama tentunya, Gintama yang terbaik. Ini Pak, jangan lupa I Am a Hero. Zombie I Am a Hero. I'm Hero. Ya intinya film Jepang nggak kalah lah sama yang Bener. negara lain. Gak salah Film sama Jepang, Korea live Utara. action Jepang kalau digarap sebagus ini juga cukup kuat ya. Tapi ini kan WB Pak, dan Netflix juga. Budget Netflix, Yoi. budget WB ya kan. Atau mungkin, aku nggak baca sih. Kalau si Netflixnya tuh ngaruh apa namanya, ngasih budget buat itu, atau cuman dia ngasih itu platform streamingnya aja, karena di bioskop kan nggak bisa ke semua negara kan sekarang. Jadi biar dipermudah. Oh, iya. Kalau WB-nya pasti dia emang buatannya WB. Cuman masalah budget nggak juga sih kayaknya ya. Yang kemarin yang Aknya Shishio tuh kayaknya lebih megah tuh, dari sinematografinya Epic lain-lain itu kan kalau lebih. Shisho, Heboh. bener. Heboh. Bener. Ya itu sih. Oh. Masalah apa? Masalah apa, mungkin patch filmnya itu ya, dari penceritaannya tuh itu berapa sih, 2 jam ya, 2 jaman tuh. Tuh kerasa kurang apa kerasa 2 jam gimana? 18 menit, kerasa seru di bagian awal, tapi di bagian apa namanya, fact terakhirnya itu saya ingin lihat Aoishi lebih banyak sih. Tapi Aoishi cuman dapat scene-nya sedikit sekali ya. Iya. Fact scene-nya Ya terus nanggung, langsung bonyok lagi, juga ya. aduh. Padahal keren sekali itu, Aoishi ninja scene-nya. andalan kita semua itu. Iya. Ya kan ini sempat dibahas juga ya, itu kan memang mungkin di plot kayak gitu biar ini siapa tuh yang Cewek. Oh, Koheinya iya, tuh yang yang main di Alice in Borderland. Ninja. ya itu kan siapa tuh yang Koheinya kan ada cewek ninja satu, Oh, siapa saya Bro, namanya lupa, Bro? tadi udah saya. Anjay, siapa ya Moyo? Yahiko dah.
Yahiko. Yahiko kan anak kecil ya? Yahiko. Bukan dong. Ya itu bukan, ya itu anak kecil. Tahu Shichiya, Misao. Misao. Yes, Misao. Iya, Misao. Nah, biar Misao-nya lebih ini ya, Dapat lebih screen lebih banyak ya, lebih karena menonjol. mbaknya lagi booming sekali Lagi itu. naik Mbak Tahu ya Shichiya. dia, lagi naik daun. Naik-naiknya dia. Benar. Bisa itu. di Alice in Bisa. Borderland. Masuk akal. Terus di sini juga itu menurut saya si Sanosuke Sagara terlalu dibully habis-habisan di sini. Iya, Dia terlalu jadi kayak lemah ya samsak. dia ya. Iya, terlalu lemah gitu. Tapi gini Pak, si Sano ini kan ini Pak, screen time-nya Iya, banyak banget loh di film Banyak ini. banget. Banyak banget loh, termasuk yang dia entah cuma ngobrol-ngobrol, entah dia cuma apa main-main di pekarangan, itu kan Iya. screen time-nya dia terus itu. Bayarannya Kebanyakan gede narasinya itu. juga dibangun dari percakapannya dia kan. Mulai dari si Kenshin kemana hilang dia yang nyariin, terus ada apa di dia terus juga kan yang nyari pergunjingan background itu kan dia story-nya si ngawal Enishi. itu. Iya itu juga. Bener-bener. Walaupun dia ini ya waktu di Shishio kan harusnya kalau di animenya kalau aku inget tuh dia upgrade-nya gede banget tuh, bisa tinju Iya, dua power up-nya bener-bener maksimal. kali tinjuan tuh. Soalnya lawan ini, Biksu itu. soalnya lawan Biksu. biksu dia, biksu tinju Tapi dia. di sini kayak kepake gitu tinjuannya tuh. Apa ya? Bahkan di filmnya, iya Langsung di, kalah. di live action-nya nggak dikasih power up sama sekali dia. Power up. Nggak dikasih kesempatan. Tetap stuck ya, kekuatannya cuma di situ Mending aja. pakai pedang yang gede gitu. Kayaknya nggak ada ini deh, memang nggak ada scene ini kok ya apa kayak habis Latihan itu ya. kalah terus Iya, berlatih scene lagi. latihannya nggak ada. Iya, kayaknya nggak ada. Ya power levelnya Kenshin ya segitu, Powernya segitu. udah mentok segitu ya. Ya cuman pas ketemu sama itunya kan, gurunya itu kan. Latihannya cuma di situ. Itu pun kita nggak tahu, kalau kita skip pun kita juga nggak tahu kalau Kenshin itu udah level up serangannya kan. Jadi bisa dikatakan ya mungkin pas apa film terakhir yang lawan Shishio tuh ya power levelnya Kenshin yang nggak jauh beda dari situ Benar, kan. nggak jauh beda dari situ. Kan udah damai itu. Mungkin nggak latihan lagi kan, kita nggak Itu tahu. bisa kita lihat kan, pas dia lawan Baiwan sama si Enishi dia pas sampai bonyok gitu, tapi pas dikeroyok orang segitu banyaknya nggak kesentuh sama sekali itu. Mantap sekali Kenshin. Ini kalau yang di film ini sering ini Pak, sering kayak ini ya apa? Kayak Quicksilver-nya Days of Future Past itu, lari-lari Oh, di iya. tembok. Si Kenshin-nya. Gerakannya ini. Karena menghindari peluru ya, tembakannya itu. Iya, nggak pernah ada yang kena itu pelurunya, kampret bener. Iya. Sagi itu ya. Iya. Itu kan si Hyogo kan yang nembak-nembak itu kan. Dia tuh kayak pelurunya tuh meleset semua, kayak aimnya zero itu, nggak pernah main PUBG mungkin. Jadi kayak gitu. Kayak newbie main Valorant. anjing. Zero aim. Tapi kalau ngincer rumah makan Iya, juga dari satu. jauh loh itu. Kampret. Gokil sekali itu dari jauh bisa kena. Ya udah itu doang, satu kali doang. Selanjutnya miss semua. Lainnya miss semua. Tak rasa kalau film ini bagusnya itu ini Pak, musuhnya nggak terlalu banyak. Yang Shishio tuh cukup berantakan pace-nya karena terlalu banyak ini Iya, musuhnya. Musuhnya Shishio tuh banyak. Dan bingung. Sampai itu musuh yang Meskipun dibagi dari 2 film, ya kan meskipun dibagi dari jadi 2 film kayak masih kerasa kurang gitu durasinya. iya. Kalau yang ini kan cukup cepet ya. Yang ada yang tadi itu yang tangannya Gatling itu, Iya. terus yang pakai topeng itu siapa namanya tuh? Yang pakai Oh iya, topeng ada yang yang itu ya, pakai di topeng. rumah makan itu ya. Wah iya itu. Ya terus yang tinju terakhir itu pokoknya kan intinya nyisain 3 tuh terakhirnya dari 5 kalau nggak salah tuh Iya. ya. Dihajar. Dan di sini juga Nggak nggak ada terlalu itu scene yang kayak komik-komik yang standar itu, tiba-tiba Kenshin datang mau ngelawan seseorang, tiba-tiba temannya datang, biar aku saja yang ngelawan, kamu lanjut Kenshin. Di sini juga hampir nggak kerasa. Padahal di film-film Iya, sebelumnya tapi kayak- formulanya memang kayak gitu ya Formula- formulanya. Kan yang film-film sebelumnya kan juga jangankan gitu juga. film sebelumnya di apa namanya, di komik-komik lain pun kayaknya formula kayak gitu sangat booming. Sering. Iya. Formula Iya. berantem Itu sangat booming sih. Monggo lanjut. membawa silakan lanjut biar saya yang hadapi itu kayak friendship power di situ sekaligus menunjukkan power up. Iya. Oh itu mungkin gara-gara itu juga karena power up teman-temannya kan nggak begitu diulik ya, Iya. jadi cuman dikasih Iya. itunya sutradaranya seperlunya. Tapi yang bikin halus ini Pak, karena nggak yang bener-bener ketemu satu orang terus lanjut itu kan nggak kan, ketemu kerumunan Iya, kerumunan lanjut. Ketemu orang yang kan yang bikin nggak kerasa kan Benar, kayak benar. gitu. Oke, kalau dari CGI-nya gimana Mbak Dika?
kalau aku lihat di animenya kan kalau Mas dia yang ngeluarin jurus Hiten Mitsurugi atau dan sebagainya itu kayak bener-bener epic gitu loh. Kalau di sini kan nggak kerasa gitu. Gak dia nggak ngomong kerasa sama sesuatu, sekali. ya tiba-tiba gerakannya aja kita tahu ini gerakan Hiten Mitsurugi nih. Benar sekali. Gitu. Dari gerakan Hiten Mitsurugi itu kan ada ciri khasnya kan, yaitu Iya. kaki kirinya itu kan apa namanya? Sleo. Kebijakannya itu dikuatkan sekali di kaki kiri, lalu pedangnya diayunkan secepat kilat dengan animasi yang wah gitu kan di komik. Nah, di Iya. sini yang di highlight itu di live action itu kaki kirinya itu selalu di close up pada saat Kenshin mau ngeluarin serangan terakhir. Itu kalau nggak percaya silakan lihat lagi. Pas dia ngelawan Enishi, serangan terakhirnya juga kayak gitu. Iya, final attack-nya itu ya. Ya, ada begitu Enishi jaga jarak, dia langsung mau ngeluarin jurus utamanya, pasti langsung close up ke kaki kiri, baru Kenshin-nya loncat apa gimana gitu. Itu selalu diulang-ulang mulai dari film yang itu, mulai dari dia belajar sama gurunya itu Sonosuke, gurunya itu. Ya. Mau ngelawan Guru Shishio siapa waktu sih? itu. Siapa sih nama Ya, gurunya itu? Lupa aku. Untuk inilah untuk Gurunya menegaskan. Kenshin. Kenapa? Kayak seperempatnya Goku ya orang itu kalau tak lihat di anime. Ya mungkin desainnya emang lagi booming kayak gitu ya Iya, zaman gede, dulu ya. Gede keker, Biasanya- rambutnya hitam panjang gitu. Benar. Gondrong. Tapi nggak blonde. Terus ini masalah detail filmnya tuh ya juga bagus loh. Karena meskipun nggak terlalu banyak scene di film ini ya, mungkin budgetnya mungkin juga dipangkas kali ya. Kan scene-nya kan cuma ada di Tokyo, terus dojo-nya Kenshin ya kan. Terus mungkin ada tambahan-tambahan dikit kan mungkin di pulaunya Enishi, iya. Enishi itu sama yang di pertama kan di kereta ya. Kan tambah-tambahnya kan cuma itu aja. Itu juga Cuman view-nya juga ya, bagus gimana? sih. Kan kita kalau ngomongin apa namanya pemandangan di filmnya juga masih memanjakan mata sekali kan. Iya, iya. Walaupun menurut saya budgetnya kurang banyak tadi juga, tempat-tempatnya kan harusnya bisa dieksplor lebih gitu. Walaupun emang standarnya kalau kita berantem kan, kalau di komik kan tempatnya malam kan, jadi kita nggak begitu kerasa backgroundnya kalau pas malam, karena biar feel studio indoor studionya nggak kelihatan. Tapi begitu pas di outdoor syutingnya itu kelihatan banget backgroundnya bagus-bagus. Salut sih buat detail-detailnya kayak gitu. Iya. Bajunya, kostumnya. Ya banyak detail kecil juga kok, kayak ya misalkan pas siapa tuh yang 10 pedangnya Shishio tuh kayak nyolong pedang diperingatin itu beratnya beda loh sama pedang Iya, Jepang iya, gitu-gitu kan. Detail-detail kecil. Terus ini sih detail kecil yang paling oke ini dari motif main villainnya sendiri. Dia kan intinya pengen membuat orang-orang yang di sekitarnya Kenshin menderita gitu kan. Nah, dia selalu ini kayak ini dia pernah ngomong ke yang biksu-biksunya Aoshi itu kan di Tokyo tuh bulan Desember bakal jadi hujan darah. Nah, karena kenapa Desember itu kan pas salju turun. Nah, itu kan kakaknya itu kan ya pas salju-salju itu matinya itu. Jadi dia trauma sampai di situ Terus pasti. itu juga Makanya persiapannya si Enishi juga, dia pas mau membunuh Kaori kan dia kayak bawa karung gitu kan. Nah di karungnya itu kan ada mayat buatan yang dimirip-miripin sama si Kaoru. Itu juga sampai dibawa ke bukannya itu yang di mayatnya ini ya Pak, yang nyolong pedang tuh ya? itu yang Kalah itu duel. yang kalau di komik itu mayatnya Kaoru. Jadi pas aku nonton pertama mungkin aku salah lihat ya, tapi langsung memoriku nangkep, oh ini mayatnya Kaoru. Kan juga dia babak belur gitu kan. Nangkep dibuka mulutnya terus ada tulisan itu kan. Iya. Yang di live actionnya di itu. Nah, kalau di komik itu mayatnya Kalau Kaoru. saya lihat kok itu manusianya Beda gitu. kalau saya lihat di filmnya kok manusianya yang itu ya, yang yang mengkhianati polisi itu loh, siapa terus pedangnya Ya, itu. mungkin saya terbaru Nanti ya Coba kita coba lihat lagi. dikasih klipnya ya Ndro nanti. kasih klipnya Ndro. Awas kamu kalau nggak ada. Nanti saya tonton. Ya, Kita paling buktikan enggak kalau jangan nggak ada sampai. berarti diklaim sama Netflix. Iya, terima kasih Netflix, tolong kerjasamanya. Cuman ini Pak, ini final battle-nya lebih bagus sih daripada yang kemarin. Soalnya kalau yang pas lawan Shishio saya agak lupa itu. Dia Sorry. Kalau gerakan menurut pertarungannya saya gimana? Ini lebih kan ingat yang greget yang di Shishio sih Gus daripada yang ini ya. Nggak tahu. saya nggak ingat bro, nggak ada Memorable scene nggak yang ada ya? Memorable. keinget sampai sekarang cuma yang Shishio kebakar itu. Kalau Shishio, kalau saya nonton kan saya bandingkan sama komik ya. Kalau yang battlenya Shishio sama live action, saya ngasih ratingnya
yang battle-nya sama Shishio itu jelek sih. Karena terlalu banyak orang yang ikut campur di fake-nya. Ya emang gitu kan, di komiknya emang banyak orang yang bantu Kenshin. Tapi pas bagian endingnya pas Shishio bagian kalah itu emang harusnya by one si Kenshin sama Shishio itu agak panjang. Tapi di live action-nya itu kan The Legend End itu kan enggak gitu. Ya di animenya juga agak panjang di situ. Iya, nah sementara di yang lawan NEC ini saya setuju sama Hendrik, itu bagus banget koreografinya. Kita terlalu sedikit membahas sih. Kan 21. kan agak panjang, kan agak Iya. panjang tuh. Pertama kan tarung di dalam kan. Imbang ternyata pedangnya kalah kan. Ganti pedang. Pedangnya patah Nah, terus ganti pedang itu buat trivia, itu pedang yang dipakai sama NEC mulai dari awal komik sampai terakhir. Itu pedang khusus. Kalau di komik si NEC ini punya jurus itu hampir mirip sama Hiten Mitsurugi, cuman dipenuhi sama dendam. Jadi kenapa bisa kuat? Karena dendamnya itu sangat kuat. Si NEC Waktu ini. di live action ini dikeluarin nggak sih Pak? Itu yang terakhir itu pedangnya itu, yang pas dia kalah pedang pertama kan dia ganti pedang kedua kan. Iya ganti pedang itu. Nah, itu pedang keduanya itu, pedang yang memorable banget di komik ada itu. Ya nebas itu kan, nebas gazebo-nya pecah. Gazebo-nya rompuh. Tapi kalahnya cukup absurd sih plot armornya. Itu pasti Kenshin udah bonyok nggak bisa Oh, iya, berdiri. iya. Malah taun kan dia nggak ada Enggak, apa Gus. nggak Aku dibunuh tahu sih. kalau minimal disiksa lah lo minimal disiksa bro, tangannya diputus satu Iya. kayak apa kayak Menurutku si Enis ini gentle dia nggak mau ngebunuh atau ngelibas musuhnya itu kalau waktu di waktu ndelosor gitu ya. Dia pengennya waktu berdiri gitu loh. Oke, itu Makanya kan disuruh menurut bangun. itu menurut kalian begitu kan? Ini sudut Iya. pandang saya. Iya. Karena aktornya adalah Makenyu yang notabene adalah idola para wanita. Mereka bikin skripnya sebisa mungkin buat Makenyu ini nggak sesadis mungkin karena nanti Anjay. takut kehilangan fansnya. Enggak sih, itu cuma menurut gue aja sih. Tapi Iya. emang ini apa siapa pak makanya pak penyanyi Arata apa itu yang artis main di itu loh, apa namanya? Pacific Rim itu loh. Makenyu Arata. Coba kamu browsing nanti setelah ini. Pacific Rim 2 tapi ya kayaknya, Pacific iya. 2 Makenyu Arata. Dia Iya, saya nggak naik nonton Pacific Rim 2. naik apa tuh namanya? Iya, Robotnya naik itu itu ya, namanya apa robotnya. sih? Anjing lupa. Jaeger, bukan Jaeger, dia Jaeger, punya robot Jaeger. sendiri. Iya. Cuman ini ya pak penggambarannya dari yang live action dibandingkan komik atau anime gimana pak? Sudah cocok apa belum banget. ini Ini sih yang diperankan oleh Makenyu Arata ini saya kasih nilai 100/100, keren Wah, asik. banget. Oke. Rambutnya on point ya, rambutnya. kacamatanya on point, aktingnya bagus, badannya kekar, kostumnya oke. Kostumnya, Terus cocok lah. Nggak salah pilih bener-bener aktor paling bagus se-Jepang nomor 2 setelah Takeru Sato tentunya yang jadi tokoh utamanya. Iya, kasihan juga Pak Takeru Sato ini kan udah tua. Iya ya. Gus, Suruh kelihatan main banget film gitu, keriput-keriputnya loh. Dari 14 masih kenceng nih. Ini Iya. 21 kelihatan keriput dia, anjay. Nah ini yang kita Udah yang kita menua. perlu perhatikan nanti di film keduanya kalau tayang di Netflix juga yang The Harusnya Beginning ya kan. Lanjutannya The dia. Beginning The apakah Beginning. dia harusnya kan dia timelinenya kan Kenshin muda, apakah nanti juga masih kelihatan keriputnya bagaimana? Tapi kalau Kenshin muda nanti Kaurunya nggak ada Pak nanti Pak. Ya, Aisim Atau Kaoru. Gus di apa case-nya ini mungkin ya cuman Flashback dikit ya? dikit-dikit lah ya. Iya dikit. Nggak banyak porsinya. Paling ini Pak, paling pas sudah nikah tuh terus minta Benar. diceritain. Atau mungkin yang maybe. cut-nya yang saya bilang tadi itu bakal dimasukin ke situ. Hmm. Bisa jadi tuh. Karena kita Iya, nggak iya. nggak lihat fullnya kan. Kalau di Jepang buat para penonton kemarin The Final di Jepang itu yang The Beginning itu langsung tayang 1 bulan setelah The Final. Oh, Jadi April terus lanjutannya langsung ya? Mei Juni langsung tayang. Kita yang worth it nunggu nunggu di- di Netflix lah ya. Tolong Netflix tayangkan juga yang The Beginning. Oke lah ya. Lagian kalau film ginian kan apa yang perlu diekspektasi tinggi gitu kan ya. Kan juga masih patternnya juga ngikut di komik, maksudnya bukan kayak yang Iya. original story kan. Jadi dinikmatin aja lah, koreonya kan bagus-bagus. Terus kostumnya juga bagus-bagus. Ceritanya pun nggak jauh beda. Ada soundtracknya nih dari One Ok Rock juga tuh. Nah, ini Pak. One Ok Rock-nya kalau di Netflix itu di ending itu pakai Yang nyanyi nyanyi Ed bahasa Sheeran Inggris itu, Pak. Itu cukup ganggu Pak itu Pak. Merusak mood itu. Saya skip kalau nggak salah. Oh.
Iya, merusak mood bahasa Inggris. Saya bahkan soalnya. lupa loh. Saya baru kamu ngomong kata apa namanya penyanyi back katanya endingnya itu One Ok Rock, saya baru ingat sekarang. Harusnya saya tonton ini. Kemarin saya skip. Nggak apa-apa. Nggak Kalau penting dulu juga. kalau dulu emang One Ok Rock pas pertama kali Samurai X itu kan dia emang booming kan lagunya Anjay, itu. animenya tuh keren-keren pak. Samurai Iya. gitu pak. Opening 大嫌いだったそばとつぼちょっと人なでしてた名義を一つヘビー級な恋は見事に隠れた愛一緒に溶けた前よりももっと痩せた目にちょっとチクッと刺さる時が痛い星占いも当てにならないわ ya endingnya itu keren-keren iya. lagu-lagunya tuh. Iya. Kalau itu kan yang Memorable dulu. banget. Yang One Ok Rock kan ngisinya dia di live action yang pertama dia. Iya. Live action yang pertama itu One Ok Rock, yang kedua kayaknya juga One Ok Rock juga Yang lagu mana Pak? Yang Just Give Me a Reason. Keep my heart beating. Don't worry, it's safe right here in my arms. Itu ya. itu waktu kuliah awal-awal itu tahun-tahun 2012 kan. Itu booming-boomingnya One Ok Rock. Iya, tuh. Ya, harusnya saya nonton lagi habis ini. Terima kasih sudah mengingatkan saya tentang One Ok Rock-nya. Mantap. Oke, kalau dari karakternya tadi juga beberapa udah dibahas yang terbaik. Kalau mungkin terbaik udah dibahas, kemudian yang terjelek ada yang nggak pas mungkin dari Pak Dika. Siapa Pak Dika? Yang paling nggak pas ya, paling nggak pas nggak ada sih. Semuanya aktornya bagus-bagus. Alright. Ya cuman itu tadi si Seta Sejuro. Kenapa tiba-tiba datang di situ? Saya agak lupa ya sama komiknya ya. Nanti mungkin saya buka-buka lagi. Tapi seingatku dia nggak Nggak keluar ada ya, sih di ending. Kalau saya lah mohon maaf ya. Tapi Surprise saya yakin banget sih. kan itu ya. Mungkin ya ini Mbak masih ada kontrak Bisa kali jadi. sama studionya mungkin. Bisa jadi. Nanti Oke. saya buka lagi. Terus kan tiba-tibanya susternya yang ngobatin tuh kan pas ini si nyerang kan juga tiba-tiba hilang, nggak tahu kemana itu. Kalau di rating menurut kalian dari 4 film ya berarti ya? 4 film Oke, kita live ke action skor sebelum berarti. sebelum apa namanya The Beginning keluar ini yang paling bagus gimana? Ya, kalau aku konsisten sih. Menurutku ini lebih bagus yang partnya Sisio sih. Kalau ini dari aku 7 aja sih. Kalau dari Pak Dika, Gus Hendy berapa tuh? Saya suka mah yang The Beginning mah. Nggak usah dikasih skor aja, dibandingin aja Iya. lah itu ya. Saya tuh yang Urutan. yang maksudnya pengalaman nonton Samurai X dijadiin live pertama action tuh yang mengena ya yang The Beginning ya. Masih baru ketemu Kaoru dan lain-lain tuh, baru kenalin itu asik sih menurut saya, pengalamannya oke. Kalau yang ini ya buat hiburan aja, bagus sih. Kayak Kalau diurut kali ya yang Beginning yang dulu. pertama maksudnya, yang Beginning kan yang Terus, belum keluar. Ya yang pertama terus film sekarang ini baru yang Sisio. Kalau buat saya suka yang pertama juga, tapi buat saya Sisio itu yang terakhir malah. Oke. Ini yang kedua lah. Yang The Inferno nggak usah dibahas ya. Yang film kedua The Inferno itu kayak cuman filler aja. Percuma ada itu. Kalau buat kamu sendiri gimana, Dro? Loh, apanya? Tadi kan udah aku. Tadi udah Urutan filmmu. Oh, tadi kamu Sisio. paling Sisio suka sudah. Sisio. Iya, Yang kedua ini. nggak ada. Ini. Yang kedua imbang sama ketiga. Oh, yang ini. Beginning. 비닝깅 인디 비닝깅 Ya, mantap. Cocok Kalau kan? skornya buat Pak Dika, ngasih skor nggak nih buat The Beginning? Oh, buat ngasih skor sorry, buat The Final ini saya kasih skor 8. Wah gila. Karena cukup memberikan saya rasa senang saat nonton, juga mengobati rasa kangen saya sama film-film live action yang berkualitas bagus seperti ini. 8 fix 8. Oke. Mantap. Cukup kira-kira. Tapi ya kedepannya mungkin dari Two Horsemen ini kan ini ya mungkin jadi Three Horsemen atau Four Horsemen gitu ya. of Tergantung dari apa yang dibahas. Oke. Thank you Pak Dika udah nimbrung di podcast kita Pak Dika. Sama-sama, terima kasih sudah diundang teman-teman sekalian. Kita kapan main Genshin Impact lagi? Oke, siap. Nanti mau bikin ini rencananya, mau bikin podcast tentang Genshin Impact. Continue. Mantap. Saya ada itu. Masih Mantap. Saya ada tema tuh Genshin Impact. Oke, boleh.
nanti di input aja. Mantap. Oke, thank you semua yang udah dengerin. Saya Hendra di sini pamit. Ya, Ada lagi closing. yang mau disampaikan Hendrik mungkin? Terus ini ya, terus mungkin terima kasih buat yang udah nge-share Thank you podcast kita semuanya ya. yang share. Yang Thank you. entah tuh di yang di Instagram, entah tuh yang di YouTube, entah tuh yang di Spotify gitu ya. Kita usahain konsisten untuk bikin konten kayak gini. Berkarya. Kapan lagi kalau nggak berkarya kalau nggak sekarang kan? Baru in-innya tempatnya juga berkarya banyak. Oh ini mau ending ya? Oh silakan ditutup. Mohon maaf saya. Enggak, maaf. biar berkarya ini yang edit sendirian saya. Wah semangat ya. Oke, saya pamit lagi Henza. Oke, ini Hendy Gila. Bye. Saya Yandika Arianto. Oke, thank you semuanya. Bye bye. Bye bye.